Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep harta dan hak dalam Islam. Ya, sebagaimana yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya objek dari kajian fikih muamalah kita membahas terkait dengan harta, kemudian ada teori akad dan juga ada konsep hak dan kepemilikan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas dari harta itu apa dan juga hak atau kepemilikan itu seperti apa. Ya, jadi objek pembahasan kita hari ini ada dua hal, itu harta dan juga konsep hak dan kepemilikan. Nah, yang pertama definisi harta. Harta itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan mala yamilu, yang artinya condong. Kenapa berasal dari kata mal? Karena orang ketika mendengar harta, dia itu pasti condong, pasti berpaling, pasti menginginkan harta tersebut. Makanya dikatakan mal itu harta karena condongnya manusia terhadap harta tersebut. Nah, kemudian secara mal sering didefinisikan adalah segala sesuatu yang dimiliki manusia baik secara individu maupun kolektif seperti rumah, pekarangan, uang, dinar, dirham, emas, perak, gandum, roti dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam definisi secara istilah terkait dengan harta, di sini ada perbedaan antara jumhur. Nah, ketika kita menyebut jumhur, berarti itu adalah mazhab-mazhab selain mazhab yang kita sebut berikutnya. Contoh di sini ada perbedaan antara Hanafiyah, antara mazhab Hanafi dengan jumhur. Berarti jumhurnya adalah mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Menurut mazhab Hanafi, yang namanya harta adalah segala sesuatu yang naluri manusia cenderung padanya dan dapat disimpan sampai batas waktu yang diperlukan. Jadi ciri pertama harta itu harus bisa disimpan dalam batas waktu yang diperlukan. Baik berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak. Cirinya dia itu bisa disimpan, ya sudah, menurut Hanafi, mazhab Hanafi itu sebagai dianggap harta. Sehingga manfaat dari barang di sini tidak dianggap oleh mazhab Hanafi sebagai harta, sehingga nanti ada dampaknya ketika kita menyewakan rumah ataupun kita menyewakan kendaraan. Ketika pemilik sewa itu meninggal, bagaimana hukum status sewanya, apakah tetap berlanjut ataupun tidak. Nah, ini menurut mazhab Hanafi, ketika pemilik objeknya atau aset sewanya itu meninggal, maka otomatis akadnya selesai, karena mazhab Hanafi mengakui harta itu hanya sebatas barangnya, asetnya, bukan manfaatnya. Sedangkan jumhur itu mengatakan bahwasanya harta adalah sesuatu yang naluri masih cenderung padanya dan dapat diserah terimakan dan orang lain terhalang mempergunakannya. Nah, sehingga di sini menurut jumhur harta itu lebih luas, bisa berupa barang ataupun bisa berupa manfaat. Syaratnya bisa diserah terimakan dan bisa melarang orang lain untuk menggunakannya tanpa seizin pemiliknya. Misalkan kita punya motor, nah motor ini menjadi milik kita. Kalau orang lain mau memakai motor ini harus izin dengan kita. Nah, pada kasus yang tadi yang terkait dengan sewa menyewa, ketika pemilik rumah, misalnya ada orang nyewakan rumah, pemilik rumahnya meninggal, menurut mazhab Hanafi akad sewanya batal, otomatis selesai pada saat itu. Sedangkan menurut jumhur itu tidak selesai. Kenapa? Karena manfaat dari rumah itulah yang ditransaksikan, bukan rumahnya ataupun bukan asetnya. Nah, kemudian kita lihat dari pembagian harta dan akibat hukumnya. Harta itu dari segi boleh dimanfaatkan atau tidak itu dibagi menjadi dua, yaitu ada harta yang disebut dengan mutakawam. Mutakawam itu adalah harta yang boleh dimiliki secara syariat, dan ada harta yang ghair mutakawam. Ghair mutakawam adalah harta yang tidak boleh dimiliki secara syariat. Seperti apa? Seperti barang-barang yang diharamkan. Misalkan seorang muslim nggak boleh punya minuman keras, seorang muslim nggak boleh punya babi. Sehingga dampak hukumnya, ketika ada orang muslim itu merusak harta orang sesama muslim, misalkan ada orang muslim punya minuman keras, kemudian minuman keras itu kita rusak atau kita pecahkan atau kita hancurkan, maka yang merusak tadi tidak dikenakan tanggung jawab untuk mengganti. Kenapa? Karena pada prinsipnya orang muslim tadi itu tidak boleh memiliki minuman keras tadi.
Cuma di sini harus melalui otoritas terkait ya, nggak boleh diserahkan secara individu. Nah sekarang permasalahannya, ketika yang memiliki harta ini adalah non muslim, misalkan ada orang non muslim punya minuman keras, kemudian kita rusak atau kita hancurkan atau kita pecahkan botolnya, bagaimana hukumnya? Oke, ini tugas pertama ya, silakan nanti dijawab di tugas di classroomnya. Oke, yang kedua, harta dari jenisnya bergerak dan tidak bergerak dibagi menjadi dua. Ada yang namanya akor, itu yang tidak bergerak seperti rumah, apartemen, tanah dan lain sebagainya, dan ada yang goiru akor ataupun harta yang bergerak seperti perhiasan, hewan, barang dan lain sebagainya. Nah, dampak hukumnya apa? Nah, kita lihat bahwasanya syarat terima ketika barang yang tidak bergerak gimana? Ya cukup dengan surat saja, tanpa harus kita membawa barangnya ketika kita bertransaksi. Tetapi kalau barang yang kita jual itu adalah barang yang bergerak, maka kita harus membawanya, kita harus menunjukkannya kalau itu memungkinkan untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke. Ketiga, dilihat dari segi pemanfaatannya. Harta dibagi menjadi istikmali, itu yang dalam artian bisa digunakan berkali-kali, dan ada yang harta yang disebut dengan istihlaki ataupun harta yang habis pakai. Sehingga dampaknya apa? Harta yang bisa digunakan berulang-ulang, manfaatnya bisa dimanfaatkan berulang-ulang, itu boleh disewakan, karena ketika kita menggunakan barang tersebut manfaatnya tidak langsung habis sekali pakai. Tetapi yang istilahnya yang habis pakai, maka nggak boleh disewakan, nggak boleh dijadikan sebagai tidak boleh dijadikan sebagai objek wakaf. Contoh misalkan saya ingin wakaf makanan, nggak boleh karena habis pakai, sedangkan inti dari wakaf itu adalah manfaatnya bisa berulang-ulang. Dan sama juga dengan sewa, barang yang bisa dimanfaatkan berulang-ulang itu boleh disewakan, tapi barang yang habis pakai itu tidak boleh disewakan. Yang ada adalah hutang. Barang yang habis pakai, kalau misalkan digunakan, misalkan ada orang mengatakan dah saya pinjem, atau misalkan saya sewa makananmu, makanan kan habis pakai. Nah, ketika kita makan tapi habis, maka statusnya bukan sewa tetapi hutang. Kita harus menggantinya sesuai dengan makanan tersebut. Kemudian yang keempat, ini dilihat dari segi barang tersebut punya padanan nggak di pasar. Kalau punya padanan disebut dengan istilahnya misli, kalau nggak punya padanan maka disebut dengan istilahnya kimi. Contoh yang punya padanan misalkan buah-buahan, orang ketika menghilangkan 1 kilo jeruk, kemudian digantinya dengan 1 kilo jeruk, selama jeruknya itu jenisnya sama, orang nggak akan komplain. Ini kok kenapa kok bulatannya lebih kecil atau lebih besar, kok ini bentuknya nggak sesuai dengan sebelumnya, nggak akan komplain. Tapi kalau misalkan yang sifatnya adalah gini, setiap barang itu punya ciri khusus tersendiri, itu kalau misalkan kita merusaknya maka kita harus mengganti sesuai dengan nilainya. Contoh, Anda pinjam motor teman Anda, kemudian tahu-tahu motor itu rusak. Yang Anda ganti apa? Ganti motor yang sejenis atau diganti dengan senilai harga motor tersebut. Senilai dengan harga motor, kalau sejenis nggak mungkin. Mungkin secara tahun sama, tapi penggunaannya kan berbeda. Kalau diganti yang baru juga nggak boleh, merugikan yang berkewajiban ganti rugi, maka diganti sesuai dengan nilai dari barang tadi. Nah, yang kelima, dilihat dari segi pemiliknya, maka harta itu dibagi menjadi dua. Ada yang menjadi kepemilikan khusus, yaitu kepemilikan pribadi, ada yang menjadi kepemilikan umum, yaitu kepemilikan bersama-sama. Sehingga dampaknya pemilikan khusus itu hanya boleh digunakan pemiliknya saja, sedangkan harta yang umum itu boleh digunakan siapa saja. Selain itu juga harta yang bersifat umum itu bisa jadi dalam pemanfaatannya itu tidak dikenakan biaya.
Tapi ketika kita memanfaatkan harta orang lain, bisa dikenakan biaya, bisa tidak. Nah, ini ya sudah jelas ya terkait dengan terkait dengan harta. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang hak. Apa itu hak? Hak secara etimologi berarti milik atau ketetapan ataupun kepastian. Dan sedangkan secara istilah atau terminologi, hak adalah kewenangan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang untuk orang lain. Berdasarkan hal tersebut ada dua substansi hukum. Pertama, hak sebagai kewenangan atas sesuatu, berarti kita punya. Misalkan kita punya motor, berarti kita punya hak atas motor tadi. Itu pertama. Makanya itu kemudian disebut dengan istilahnya hak aini, hak atas kebendahan. Yang kedua, hak itu juga bisa didefinisikan sebagai hak keharusan kewajiban pada pihak lain. Contoh, saya merusakkan barang milik si A. Berarti saya punya hak saya kepada si A untuk mengganti barang tadi. Ataupun contoh lain misalkan, saya punya anak, berarti saya punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak saya. Nah, makanya itu adalah hak personal ataupun hak disebut dengan istilahnya hak saksi. Kalau yang atas benda disebut dengan hak aini, kalau terhadap perorangan atau individu disebut dengan hak saksi. Nah, ini kalau rukun hak ada yang pertama itu sahibul hak, yang kedua adalah objek hak, baik setelah bersifat materi maupun hutang. Yang menjadi pemilik hak dalam syarat itu bisa mungkin kalau secara umum memang itu adalah milik Allah, tapi juga dalam permasalahan tertentu bisa menjadi itu adalah milik manusia, atau juga bisa dalam milik lembaga, bisa juga seperti PT atau yayasan. Misalkan kampus kita, milik siapa? Milik perorangan? Bukan, tapi milik yayasan. Nah, milik ini, milik khusus ini bisa khusus kepada manusia per individu ataupun khusus sebagai suatu komunitas ataupun sebagai suatu yayasan. Seorang manusia menurut syarat telah memiliki hak pribadi sejak dia masih dalam janin dan dengan syarat lahir dalam keadaan hidup sekalipun hidupnya dikira-kirakan. Ya, contoh misalkan ada bayi yang baru lahir, maka otomatis dia haknya harus dinafkahi oleh orang tuanya. Ada bayi yang baru lahir pada saat hari terakhir bulan Ramadan, maka dia punya hak. Haknya apa? Harus dibayarkan zakat fitrahnya oleh orang tuanya. Nah, ini maksud dari hak tadi. Itu sudah mengikat. Hak personal itu sudah mengikat dari pertama dia lahir sampai nanti misalkan dia meninggal. Apa haknya? Hak bagi seorang mayat kita meninggal apa? Dia disolatkan, dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Ini haknya. Nah, kemudian dari segi pemilik hak, hak itu menjadi tiga macam. Ada hak Allah, dan ada hak manusia, dan ada hak yang mustarok. Nah, dalam artian hak mustarok di situ bercampur antara hak Allah dan hak manusia. Contoh misalkan dalam kasus pencurian. Dalam kasus pencurian dalam Islam ada sanksinya. Sanksinya apa? Sanksinya adalah orang tersebut kita mencuri dan barang yang dicuri mencapai batas minimal yang mengharuskan potong tangan, maka pencuri tadi harus dipotong tangan. Ini hakullah sebagai penegakan hukum. Tetapi barang yang dicuri itu adalah milik manusia, sehingga di situ ada hak manusia juga. Sehingga kalau manusia yang barangnya tadi dicuri itu mau memaafkan ataupun mau diganti dengan ganti rugi, maka dia yang diambil adalah hak manusia, yaitu dimaafkan atau diganti dengan ganti rugi. Meskipun di situ ada hak Allah dan juga hak manusia. Berbeda dengan kalau misalkan itu murni adalah hak Allah. Contoh misalkan ada orang yang sudah jelas-jelas murtad dan dia mengakui murtadnya, maka dalam hukum Islam dia itu harus dibunuh dan harus dihukum. Nggak bisa di situ kalau misalkan ada masyarakat ya nggak apa-apa kita maafkan aja dia murtad, nggak bisa, karena itu adalah hak Allah, tidak ada kaitannya dengan hak manusia ataupun hak personal. Ketika ada kaitannya dengan hak Allah dan hak personal, maka boleh didahulukan hak personal.
Hak Allah adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri, mengagungkan dan melaksanakan ajaran agama seperti gimana ibadah. Maksudnya hak Allah kepada manusia adalah kita harus beribadah kepadanya, kita harus puasa, sholat, zakat dan lain sebagainya. Hal yang terkait dengan upaya pendekatan diri, ibadah seperti itu sholat, puasa, zakat, haji. Sedangkan hak Allah yang terkait dengan upaya merealisasikan kebaikan adalah dilarangkannya zina untuk menjaga kehormatan. Ya kan? Kenapa kok dilarang zina? Untuk menjaga kehormatan setiap manusia. Kemudian dilarangnya mencuri untuk menjaga harta, dilarangnya ridha murtad untuk menjaga agama, dan dilarangnya minuman keras untuk menjaga agar pikiran orang itu tetap sehat. Hak Allah yang berupa beribadah melekat pada setiap individu karena tidak dapat diwakilkan. Nah kalau misalkan sholat, itu hak Allah terhadap setiap muslim. Boleh nggak diwakilkan? Nggak boleh. Puasa juga sama. Boleh nggak? Nggak boleh. Zakat juga sama, nggak boleh. Kecuali haji. Kenapa? Karena dalam pengecualian ibadah ini ada dasarnya, ada hadisnya. Bahwasanya ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ada beberapa riwayat, ada yang riwayat mengatakan sahabat tadi mengatakan orang tua saya sudah meninggal, ada yang mengatakan orang saya sudah lanjut usia dan ingin haji. Kemudian Rasulullah mengatakan ya udah hajikan saja. Bukankah kalau kita punya utang kepada Allah, maka utang kepada Allah itu harus ditunaikan. Tapi secara umum hak Allah ini nggak bisa diwakilkan. Sedangkan hak Allah berupa sanksi pidana tidak dapat digugurkan melalui perdamaian ataupun permaafan. Ya kayak tadi ada orang yang sudah murtad, sudah mengakui, sudah terbukti, dia nggak boleh dalam artian dimaafkan begitu saja, tetap harus udah ada sanksinya. Yang berhak memberikan sanksi adalah otoritas terkait, bukan disanksi oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Hak manusia adalah hak yang ditujukan untuk melindungi kepentingan manusia secara pribadi seperti pemilik hak. Contoh manusia yang paling penting adalah hak milik. Contoh ketika saya punya barang, misalnya saya punya kendaraan, ya sudah ini milik saya. Orang lain nggak boleh sama sekali menyentuh ataupun melakukan sesuatu terhadap barang milik saya tadi. Dalam fikih ketentuan hukum yang berhubungan dengan hak manusia, bila dilanggar sepenuhnya terserah pada milik hak yang dilanggar, apakah dia menuntut atau memaafkan. Anda punya motor atau punya mobil, tahu-tahu diserempet orang. Anda mau memaafkan, boleh. Anda mau menuntut juga, boleh. Oke ya. Kemudian hak mustarok yang tadi sudah saya jelaskan, hak mustarok hak yang pada satu sisi tujuan melindungi kepentingan umum sekaligus untuk melindungi kepentingan pribadi pada setiap hak manusia terdapat juga perlindungan terhadap kepentingan umum. Seperti tadi contoh kasus dalam artian hukuman bagi pencuri. Kalau dimaafkan oleh pemilik barang yang dicuri maka sudah gugur sanksinya. Nah, meskipun di situ ada hak Allah yang mewajibkan harus disanksi. Nah, itu kalau hak mustarok. Berikutnya dari segi objek hak, macam-macam hak itu ada dua, ada hakul mali, hak yang terkait dengan kebendaan atau harta, ada hak ghairul mali, yaitu hak yang tidak terkait dengan kebendaan atau harta. Hakul mali itu adalah hak yang terkait dengan keterbendaan dan manfaat seperti hak penjual terhadap barang dijual. Ya kan, selama barang ini belum dibayar oleh pembeli, maka yang punya hak atas barang ini adalah penjual. Mau dijual kepada orang lain, mau diberikan, mau dihibahkan, mau disedekahkan, boleh. Sama juga hak pembeli terhadap barang yang dibeli. Kalau pembeli sudah membayar harga, maka barang yang dibeli pembeli tadi harus segera diserahkan oleh penjual. Nggak boleh ditawar-tawar. Apa namanya? Nggak boleh kemudian diserahkan kepada orang lain atau dijual lagi kepada orang kalau sudah terjadi transaksi. Termasuk juga di sini hak khiyar dan hak penyewa terhadap sewaannya. Kalau kita sudah nyewa ya sudah, manfaat dari barang yang kita sewa ini itu menjadi murni hak kita. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau ada orang misalkan sewa rumah, kemudian setelah dia sewa, dia sewakan lagi kepada orang lain. Nah, ini tugas kedua ya. Jadi tadi ada tugas pertama, tugas kedua adalah bagaimana hukumnya orang yang menyewakan rumah yang dia sewa kepada orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan
Hak ghairu mali adalah yang tidak terkait dengan harta benda, seperti hak saksi dan hakul aini, hak individu dan hak atas kebendaan barang. Nah, hak saksi adalah kewajiban bersyarat terhadap seseorang untuk kepentingan orang lain. Contoh kayak tadi, ada hakul saksi terkait dengan kewajiban nafkah, ada hak saksi terkait dengan kewajiban ganti rugi. Ya. Sedangkan hak ini adalah kewenangan dan keistimewaan yang timbul karena hubungan antara seseorang dengan benda tertentu secara langsung. Ya kan? Kenapa kok ada hak ini? Karena terkait dengan kepemilikan seseorang kepada benda. Nah, contoh di jenisnya banyak di sini ya. Yang pertama ada hak milik. Berarti kalau kita sudah milik sesuatu, kalau kita sudah memiliki suatu benda, maka kepemilikan kita itu menghalangi orang lain untuk memanfaatkan benda tersebut tanpa seizin dari pemilik asli. Yang kedua, hakul intifa, hak untuk memanfaatkan. Nah, hak memanfaatkan benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Contoh misalkan saya pinjamkan motor saya, berarti yang menerima motor itu punya hak untuk memanfaatkan. Yang dia dapat apa? Memanfaatkan saja. Tidak boleh dia hibahkan, tidak boleh dia jual. Ataupun hakul irtifa. Hak irtifa adalah hak yang berlaku atas suatu benda tidak bergerak untuk kebendaan benda tidak bergerak milik pihak lain. Ya, contohnya di slide berikutnya. Nah, contoh hak irtifa di sini hak syurb. Misalkan memanfaatkan air untuk kepentingan pengairan tanaman dan misalkan ada sungai, di situ kita ingin mengalirkan air sungai ini ke rumah kita, atau misalnya kayak yang di inilah, kayak yang di kampung-kampung di Indonesia yang pengairan di sawah. Orang yang punya sawahnya di ujung jauh dari sungai, dia tuh ketika dia beli sawah itu, dia punya hak untuk meminta pengairan dari sungai menuju sawah miliknya. Ya, maaf, itu yang kalau misalnya hak syurub adalah misalkan kita apa namanya kita tinggal di dekat sungai, maka kita punya hak untuk memanfaatkan air yang ada di sungai, ataupun misalnya tinggal di dekat mata air, maka kita punya hak untuk menggunakan air yang ada di mata air tersebut. Yang kedua ada hak majron. Hak majron tadi yang saya ceritakan di awal tadi, itu untuk pengairan mengalirkan dari ujung sungai ke sawah milik kita. Ataupun hak masil, hak memanfaatkan tanah orang lain untuk menyalurkan limbah keluarga ke tempat pembuangan. Nah, ini biasanya apa? Kalau misalnya buat rumah, kan ada namanya itu apa? Sapi tank. Lah dibuangnya kemana? Sedangkan posisi rumah kita itu tidak dekat dengan pembuangan sungai. Nah, itu boleh, bisa. Misalkan kita ngambil jalur melalui tanah orang lain. Hak murur, hak bagi pemilik tanah yang lebih jauh untuk melewati tanah orang lain yang lebih dekat. Misalkan Anda punya rumah di belakang, sedangkan di depan Anda ada rumah orang lain. Nah, Anda boleh melewati rumah orang tersebut sebagai jalan. Gak mungkin kan Anda membuat jalur sendiri yang menuju ke rumah Anda. Nah, itu namanya hak murur. Orang yang tinggal di belakang boleh menggunakan hak menuju ke jalan utama. Itu hak murur. Hak jiwa, hak sama tetangga, misalkan membangun apa namanya rumah, misal dinding bersebelahan ataupun bersatu. Atau hak ta'ali. Nah, ini sih misalkan di apartemen atau rumah susun, misalkan tidak ada lift atau apa, misalkan harus naik ke lantai 1 dulu, 2 dulu, misalkan yang tinggal di lantai 10 nggak boleh lewat lantai bawah, harus punya jalan sendiri. Nah, itu juga itu namanya hak ta'ali. Perbedakan hak saksi dan juga hak aini. Hak aini bersifat permanen dan selalu mengikuti pemiliknya sekalipun benda tersebut berada di tangan orang lain, sedangkan materi hak aini dapat berpindah tangan, sedangkan hak saksi tidak dapat berpindah tangan melainkan melekat pada pribadi. Hakul aini karena terkait dengan kebendaan. Apabila materi objek hancur atau musnah, sedangkan hak saksi tidak akan gugur ataupun hancur musnah karena musnahnya materi, karena hak saksi melekat pada diri seseorang kecuali pemilik hak itu meninggal.
Kalau tadi dari segi objeknya, yang ini berikutnya dari segi kewenangan pengadilan ada hakul diyani dan ada hakul qodoi. Diyani adalah hak manusia yang tidak bisa diselesaikan melalui pengadilan. Kalau yang qodoi itu bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan. Pelaksanaan dan penuntutan hak, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Di sini dijelaskan bahwa para pemilik hak harus melaksanakan haknya itu dengan cara yang disyariatkan. Meskipun Anda punya barang itu milik Anda, tapi ketika memanfaatkan hak Anda itu harus sesuai dengan syariat. Anda punya mobil, punya rumah, bukan berarti Anda kemudian menyalakan musik sekencang-kencangnya pada malam hari. Memang itu rumah Anda, tapi Anda telah mengganggu orang lain. Maka di sini dengan cara-cara yang disyariatkan. Dalam persoalan hak Allah yang berkaitan dengan persoalan ibadah, seseorang harus memiliki sesuai ketentuan Allah. Contoh, orang yang tidak mau sholat bisa dipaksa oleh otoritas terkait. Karena kita kalau mengajarkan anak umur 7 dia suruh sholat, 10 kalau nggak mau sholat bisa dipukul. Itu untuk memastikan hak Allah terpenuhi. Berikutnya, dalam persoalan hak manusia, penunaiannya dilakukan dengan cara mengambilnya dan membayarkannya kepada orang yang berhak menerima hak. Contoh, pengembalian harta yang dicuri. Nah, terkait dengan penggunaan hak, para ulama mengatakan hak itu harus digunakan untuk hal-hal yang disyariatkan. Sudah ya dijelaskan. Atas dasar itu, seseorang tidak boleh menggunakan hak apabila dalam penggunaan hak itu merugikan atau memberikan mudarat kepada orang lain, baik perorangan maupun masyarakat. Ini yang disebut dengan istilahnya, kalau dalam istilah fikihnya itu sewenang-wenang dalam menggunakan hak at-ta'assuf istiqmalil hak, kayak tadi. Anda punya rumah tapi Anda nyalain musik kenceng-kenceng. Ini kan HAM, wah ini kan bebas, ini kan hak saya. Nah, nggak bisa juga seperti itu. Nah, terkait dengan pemindahan hak secara fikih, seseorang boleh memindah tangankan haknya kepada orang lain sesuai dengan cara-cara yang disyariatkan. Baik yang menyangkut hak ke harta bendaan seperti melalui jual beli. Anda punya motor, Anda bisa memindahkan hak Anda terhadap motor ini dengan cara Anda jual atau Anda hibahkan, ya. Maupun hak yang bukan bersifat harta bendaan seperti perwalian terhadap anak kecil. Misalkan, walinya adalah Anda, tapi Anda bisa mewakilkan perwalian itu kepada saudara Anda ataupun yang lainnya. Sebab-sebab pemindahan hak yang disyariatkan dalam itu cukup banyak, seperti melalui akad, melalui pengalihan utang, dan disebabkannya wafatnya seseorang. Yang penting pemindahan hak ini menurut para ulama dilakukan sesuai dengan cara prosedur yang ditetapkan oleh syariat. Berakhirnya hak. Suatu hak hanya akan berakhir sesuai dengan sebab-sebab yang telah ditentukan. Contoh misalkan hak perkawinan berakhir kapan? Ketika terjadi perceraian. Hak milik berakhir kapan? Ketika terjadi akad jual beli atau akad hibah. Motor Anda, kepemilikan Anda terhadap motor itu berakhir ketika motor ini sudah Anda jual atau Anda berikan kepada orang lain. Hakul intifa, hak untuk memanfaatkan sesuatu, manfaat dari suatu barang atau aset, itu berakhir apabila akadnya dibatalkan karena memang waktunya sudah habis, ataupun karena barang tadi sudah nggak bisa dimanfaatkan. Contoh, Anda sewa motor, sewanya sehari, berarti besok sudah habis, ya. Atau Anda nyewa motor hari ini, ternyata motornya mogok, nggak bisa dilakukan, maka akadnya juga selesai. Di situ hakul intifanya, hak untuk memanfaatkannya sudah selesai. Kemudian hak utang, yaitu berakhir dengan pelunasan. Anda punya utang, kapan berakhirnya? Kalau dilunasi atau kalau dibebaskan. Yowis, nggak usah bayar utang. Nah, itu berarti utangnya berakhir atau dilunasi. Nah, ini kita bahas terkait dengan hak milik secara khusus. Al-milik itu berarti penguasaan terhadap sesuatu. Menurut Syekh Mustafa Zarqa, secara istilah milik adalah keistimewaan, ikhtisos, keistimewaan ataupun hak yang bersifat menghalangi, yang diberikan kepada seseorang dan menghalangi orang lain secara syariat, memberikan kewenangan kepada pemiliknya membelanjakan kecuali terhadap halangan syariat. Ya, jadi kalau kita punya barang, ya sudah, berarti menghalangi orang lain untuk menggunakan barang yang kita punya kecuali dengan seizin kita.
Keistimewaannya apa? Barang kalau kita sudah pilih memiliki sesuatu, mau kita jual, mau kita hibahkan, mau kita sewakan, mau kita apakan, terserah. Nah, ini menjadi pertanyaan. Ya, ini pertanyaan yang ketiga. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya aset digital? Misalkan ada orang melakukan trading, ya, melakukan membeli barang dalam waktu yang singkat kemudian langsung dia jual hanya untuk ingin mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Boleh nggak itu? Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Nah, selain itu, selain punya hak, orang juga nggak bisa menggunakan haknya kalau terhalang. Pertama, terhalang karena dia tidak cakap secara hukum. Seperti apa? Anak kecil punya rumah, boleh nggak dia jual rumahnya? Nggak boleh, karena dia belum cakap hukum. Karena apa? Dalam transaksi seperti ini dia harus mendapatkan izin dari walinya. Ataupun orang yang cacat mental, dia nggak paham apakah ini manfaat ataupun tidak. Ataupun karena terkait misalkan ada orang yang bangkrut, misalkan ada orang yang mau bangkrut kemudian mau, dalam artian dia mau nggak mau harus dipaksa untuk menjual barangnya, dan hasil penjualannya itu nggak boleh dia gunakan secara terserah dia, tapi harus digunakan untuk menutupi hutang-hutangnya. Dalam artian saya punya rumah, ketika saya bangkrut saya jual rumah saya, seharusnya kan hasil penjualan ini terserah mau saya gunakan untuk apa. Tetapi kalau saya bangkrut dan punya tanggungan kepada orang lain, hasil penjualannya itu harus saya gunakan untuk melunasi tanggungan saya kepada orang lain. Yang kedua, halangan yang dimaksud adalah untuk melindungi hak orang lain seperti berlaku pada harta bersama. Dalam artian misalkan ada kita memiliki harta bersama, atau katakanlah contoh harta warisan lah. Misalnya ada orang meninggal punya rumah dan ahli warisnya 3. Semua punya hak atas rumah ini, tapi satu orang nggak boleh menjual rumah ini tanpa seizin orang saudaranya yang lain. Sebab-sebab kepemilikan, nah ini kalau secara benar secara umum, harta itu adalah milik Allah dan kedudukan manusia hanya sebagai amanah. Ini secara filosofis secara umumnya. Adapun kepemilikan dalam Islam, yang pertama itu penguasaan terhadap harta bebas, ataupun dalam istilahnya itu ihrazul mubahat, yaitu harta yang belum dimiliki orang lain secara sah dan tidak ada penghalang syarak untuk memilikinya. Ya, misalkan katakanlah kita tinggal di gunung dan di situ nggak tahu pemilik tanahnya ini siapa. Boleh nggak kita gunakan untuk menjadi rumah kita? Boleh. Ya, selama belum ada pemilik dari tanah tadi. Nah, atau misalnya contoh kita mancing ikan. Ikannya milik siapa? Nah, kita mancing berarti ikan tadi menjadi milik kita. Mau kita jual, mau kita apakan, terserah kita. Nah, itu namanya ikhrozul mubahat. Kita mengambilnya dari alam yang sifatnya di situ adalah mubah. Tidak ada yang memiliki barang tadi. Yang kedua adalah kholafiyah atau berpindah sesuatu menjadi milik seseorang karena kedudukan sebagai penerus, pemilik lama, atau kedudukan sebagai pemilik barang tertentu yang rusak. Kholafiyah itu adalah pengganti. Ini bisa karena melalui warisan atau bisa karena ganti rugi. Contoh, ada rumah ini milik si A. Ketika si A meninggal, maka rumah ini menjadi milik ahli warisnya. Atau misalkan si A punya barang yang kemudian dirusak oleh B, kemudian B menggantinya dengan barang lain. Ini juga termasuk sebab-sebab kepemilikan. Yang ketiga yaitu tawalud minal mamluk, yaitu segala sesuatu yang lahir dan tumbuh dari objek yang kita miliki. Misalkan Anda punya kambing, tahu-tahu kambingnya beranak, berarti anak kambingnya punya kita, karena kita punya induknya. Saya punya pohon mangga, kemudian pohon mangganya berbuah, mangganya menjadi milik siapa? Ya milik kita. Saya punya uang, saya depositkan, kemudian ada bagi hasilnya milik siapa? Ya milik kita. Atau yang keempat melalui akad. Nah, ini kalau ini jelas ya, seperti akad jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain sebagainya. Sifat kepemilikan ini secara umum tadi, pemilik hakiki harta adalah Allah, sehingga kita harus tunduk pada aturan Allah. Dalam harta kita ada hak lain yang harus ditunaikan seperti zakat, sedekah, dan nafkah. Bebas mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi cara mendapatkan harta itu tidak boleh melanggar aturan syariat dan merugikan kepentingan orang lain baik pribadi maupun masyarakat. Macam-macam hak ini ada dua, ada kepemilikan sempurna dalam artian kita miliki kedua-duanya,
baik dari unsur manfaatnya dan dari unsur barangnya tadi. Nah, jadi contoh misalkan kita punya rumah. Nah, kepemilikan terhadap aset rumah itu menjadi milik kita, manfaat rumah tadi juga menjadi milik kita. Sehingga kita mau jual, kita mau sewakan, kita mau hibahkan, kita mau berikan kepada orang lain boleh. Itu namanya kepemilikan sempurna. Nah, ciri dari kepemilikan sempurna ini adalah sejak awal pemilikan terhadap materi terhadap manfaat itu bersifat sempurna. Ketika beli rumah ya sudah, kepemilikan kita menjadi kepemilikan sempurna. Pemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki oleh sebelumnya. Artinya materi manfaat sudah ada sejak pemilikan benda itu. 3. Pemilikannya tidak dibatasi oleh waktu. Selama kita tidak menjual, selama kita tidak hibahkan kepada orang lain, maka rumah tadi tetap menjadi milik kita. Apabila hak milik itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas mempergunakan miliknya tersebut sebagaimana milik mereka masing-masing. Misalkan kayak rumah warisan. Siapa yang boleh tinggal di situ? Ya semua ahli waris, nggak terbatas pada ahli waris tertentu. Itu yang pertama, kepemilikan sempurna. Ada jenis kedua, ada kepemilikan yang tidak sempurna. Bisa jadi kepemilikannya itu hanya atas hak barangnya saja atau hanya atas manfaat dari barangnya tadi. Contoh misalnya rumah tadi, kalau rumah itu disewakan, berarti kita hanya punya hak atas rumahnya saja. Kenapa? Karena manfaat dari rumah tadi itu sudah menjadi milik penyewa. Nah, ini seperti ini ada dua bentuk pemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya, yaitu seperti melalui akad ijarah sewa menyewa, i'arah dipinjamkan. Contoh kita meminjamkan motor, berarti selama motor itu dipinjam, motor itu tetap milik kita, tapi manfaat motor itu menjadi milik yang minjam. Ataupun melalui wakaf, wasiat, dan atas manfaat. Yang kedua, bentuknya adalah merupakan kebalikan dari yang pertama, yakni pemilikan atas benda tanpa syarat kepemilikan manfaat. Seperti contoh tadi ya. Objek atau macam-macam hal dari segi objek itu ada milkul ain, memiliki atas benda, ada milkul manfaat ya kayak tadi, manfaat dari barang, atau milkul dain. Dalam artian ada kita jual barang tapi barang itu belum dilunasi oleh pembeli, maka itu berarti hak kita di situ adalah kita memiliki dari hutang yang belum dilunasi oleh pembeli tadi. Berakhirnya kepemilikan sempurna menurut ahli fikih itu berakhir ketika pemilik meninggal dunia, maka secara otomatis berpindah kepada ahli waris. Ataupun kedua barang tadi itu rusak ataupun hilang. Kalau barang sudah hilang ya bukan berarti milik kita lagi. Sedangkan kepemilikan tidak sempurna atau milkul naqis berakhir ketika habisnya masa berlaku atau barang itu rusak. Ya kayak tadi, Anda sewa motor, sewa 1 hari, hari berikutnya ya harus dikembalikan karena kepemilikan Anda cuma 1 hari. Atau motornya rusak, berarti sudah dikembalikan karena nggak bisa dimanfaatkan. Nah, ini yang terkait dengan yang ketiga, yaitu terkait dengan apa namanya kalau misalkan pemilik sewa itu meninggal, seperti yang kita bahas di awal. Kalau menurut mazhab Hanafi batal, menurut jumhur tidak batal. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf, nanti silakan dikerjakan 3 tugas tadi yang sudah saya jelaskan selama penjelasan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.